Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah APSI ingin mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Analisis perencanaan sistem informasi toko kelontong Wahyu. sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Febri Nur Hidayat, NIM 2021 SA128. Saya Siti Nurcahyani dengan NIM 2021 SA116. Saya Novita Sari dengan NIM 2021 SA121. Saya Levia Handayani, NIM 2021 SA123. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan komputer semakin maju. Komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang teknologi informasi semakin berkembang, termasuk pada bidang ekonomi. Dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi ini menghasilkan sebuah sistem informasi yang meningkatkan produktivitas bisnis dan mempercepat proses transaksi bisnis. Sistem informasi di bidang ekonomi ini belum tentu terrealisasikan kepada para pembisnis, bahkan UMKM sepenuhnya. Salah satu UMKM yang belum menerapkan sistem informasi ini adalah Toko Kelontong Wahyu. Dalam pengelolaan toko yang dimiliki Toko Kelontong Wahyu masih memakai cara manual. Seperti pada proses penjualan barang masih ditulis pada buku penjualan besar. Dan untuk proses stok barang masih harus mengecek satu persatu dan ditulis di buku tulis. Tentu hal tersebut dapat membuat proses pengelolaan toko menjadi kurang efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dirancang sebuah sistem informasi berbasis web yang akan mengolah data toko secara otomatis, serta dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik toko. Perancangan sistem informasi berbasis web ini merupakan sistem informasi pertama yang dimiliki Toko Kelontong Wahyu. Sistem informasi sendiri ialah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi di suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Kemudian, untuk pengertian analisis perancangan sistem itu sendiri merupakan proses penguraian yang inti dan meneliti keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau untuk mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Kemudian ada website. Website adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Metode yang kami gunakan dalam perancangan ini yaitu pertama, observasi. Penulis mengamati prosedur yang ada di Toko Kelontong Wahyu secara langsung. Kemudian kedua, kita menggunakan metode studi pustaka. Ketiga, kita metode wawancara, melakukan pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung dengan pemilik dan karyawan Toko Kelontong Wahyu. Kami melakukan perancangan sistem ini di Toko Kelontong Wahyu yang beralamatkan di Jalan Pramuka, Dusun 2, Blimbing, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Toko ini didirikan oleh Ibu Ningrum pada tahun 2015. Toko Kelontong Wahyu merupakan usaha di bidang perdagangan. Toko ini banyak menjual barang kebutuhan rumah tangga seperti beras, gula, snack, minuman, hingga sapu dan masih banyak lagi. Toko Kelontong Wahyu menjual barang dengan harga yang cukup. Visi misi dari Toko Kelontong Wahyu ini adalah menjadikan toko yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pertama, berusaha memenuhi ketersediaan barang sesuai kebutuhan pelanggan dan masyarakat. Kedua, memperoleh keuntungan dari penjualan. Ketiga, mendapatkan respon positif dari kepuasan berbelanja di Toko Kelontong Wahyu. Stakeholder dari Toko Kelontong Wahyu terdiri dari yang pertama pemilik sistem, usernya yaitu pemilik toko atau owner, bertugas sebagai sponsor sistem informasi, bertanggung jawab atas pendanaan proyek, pengoperasian sistem, dan perawatan sistem. Yang kedua pengguna sistem, usernya itu yaitu owner dan kasir, bertugas mengelola transaksi yang dijalankan sistem. Yang ketiga desainer sistem. Di sini ada 4 orang yaitu Siti, Sari, Levia, dan Febri. Bertugas mendesain sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya pembangun sistem. Di
Di sini ada Siti, Sari, Levia, dan Febri bertugas merancang sistem yang akan dibangun. Yang terakhir analisis sistem. Di sini ada Siti, Sari, Levia, dan Febri bertugas menganalisis permasalahan yang terjadi dan kebutuhan sistem. Permasalahan yang dihadapi dalam toko Kelontong Wahyu ini yaitu dalam perharinya toko tersebut melakukan banyak transaksi penjualan. Namun sistem pengolahan data yang dimiliki toko Kelontong Wahyu masih memakai pengolahan sistem dengan cara yang manual. Pada proses penjualan barang masih ditulis pada buku besar penjualan, dan untuk proses stok barang masih harus mengecek satu persatu dan ditulis di buku tulis. Tentu hal tersebut dapat membuat proses pengelolaan toko menjadi kurang efektif. Toko Kelontong Wahyu ini mempunyai tujuan pengembangan sistem. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan toko, kemudian memudahkan pengelolaan persediaan barang dan transaksi penjualan barang, dan juga meningkatkan efektivitas dan efisien toko. Berikut adalah analisis kebutuhan dan kelayakan sistem informasi pada toko Kelontong Wahyu. Berikut analisis kebutuhan pada sistem informasi toko Kelontong Wahyu. Masalah yang pertama, dalam pencatatan persediaan barang dan transaksi penjualan toko masih dicatat secara manual dalam buku besar. Solusinya adalah membuatkan sistem komputer supaya manajemen toko tersebut lebih baik, dan kebutuhan fungsionalnya adalah pengguna sistem adalah pemilik toko dan tenaga kerja atau kasir yang bertugas menginput data, dan kebutuhan non fungsionalnya adalah sistem yang dibuat mampu memproses data yang diinput. Masalah yang kedua adalah belum adanya hardware, komputer atau tabs dan lain sebagainya. Solusinya membeli komputer atau tabs untuk membantu kinerja karyawan, dan kebutuhan non fungsionalnya menambah pengadaan hardware. Dan masalah yang ketiga, ada tenaga kerja yang kurang paham mengenai penggunaan sistem. Untuk solusinya sendiri, mengajarkan tenaga kerja atau karyawan untuk menggunakan sistem yang baik. Untuk kebutuhan fungsionalnya, pengguna sistem mampu menguasai sistem yang digunakan. Dan kebutuhan non fungsional, sistem mampu meningkatkan kinerja karyawan toko. Terdapat 4 analisis kelayakan sistem informasi toko Kelontong Wahyu. Yang pertama ada kelayakan teknis. Berdasarkan analisis teknologi dari segi hardware, toko Kelontong Wahyu belum memiliki perangkat atau komponen berupa komputer yang layak dioperasikan. Namun toko Kelontong Wahyu sudah memiliki jaringan internet yang siap digunakan, sehingga untuk membuat sistem pengolahan data ini akan memakan cukup banyak biaya dikarenakan fasilitas hardware yang belum tersedia. Toko Kelontong Wahyu juga belum memiliki tenaga yang mengerti mengenai fisik, terutama coding dari sistem yang dibuat. Yang kedua ada kelayakan ekonomis. Berikut rincian biaya sistem informasi toko Kelontong Wahyu. Yang pertama ada biaya pengadaan hardware. Biaya pengadaan server tahun ini 3.700.000, dan biaya pengadaan operasional, biaya rekrutmen SDM itu 200. Terus yang kedua ada biaya penerapan sistem. Biaya pelatihan personil itu biayanya tahun ini 200, biaya analisisnya 350. Terus masuk ke biaya operasional dan perawatan. Yang pertama ada biaya lisensi antivirus. Untuk tahun ini belum ada biaya. Untuk biaya tahun pertama itu 500, biaya tahun kedua itu juga 500. Yang kedua ada biaya inventaris kantor. Biaya pertama 300 dan biaya tahun kedua juga 300. Yang ketiga ada biaya pemeliharaan perangkat. Untuk tahun pertama itu 800 dan tahun keduanya naik menjadi 1 juta. Yang kelima ada biaya gaji karyawan. Itu tahun pertama 12 juta. Dan untuk tahun keduanya menjadi 3.200.000. Yang terakhir ada biaya internet, itu tahun pertama 1.800.000, tahun keduanya juga 1.800.000. Untuk total rincian biaya tahun ini adalah 4.450.000. Untuk tahun pertama
15.400.000, untuk tahun kedua ada 16.800.000. Rincian manfaat, biaya manfaat yang pertama pendapatan per bulan. Rincian manfaat, ada biaya manfaat. Yang pertama pendapatan per tahun. Tahun pertama itu mendapat 19.500.000 dan tahun kedua 21 juta. Dan ada proses untuk tahun ini 4.450.000, tahun pertama itu 4.100.000 dan tahun kedua 4.200.000. Sistem ini layak untuk diterapkan karena periode pengembaliannya tidak melebihi waktu maksimum yang ditentukan, yaitu selama 2 tahun. Sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun kedua sebesar 10,5% dari biaya pengadaannya. Kemudian yang ketiga ada kelayakan legal. Dari segi kelayakan hukum, sistem yang akan dikembangkan ini dianggap layak. Software yang digunakan yaitu PHP dan MySQL, merupakan program open source sehingga tidak diperlukan pembelian lisensi dan menggunakan hak cipta publik. Toko Kelontong Wahyu dapat menerapkan software tersebut dan tidak akan terkendala masalah hukum terutama hak cipta karena masing-masing software open source. Dan yang keempat, terakhir ada kelayakan operasional. Sistem yang dibangun dapat menghasilkan laporan keuangan terkait pengelolaan transaksi yang akan digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Laporan yang dihasilkan dari sistem yang akan dibangun antara lain, yang pertama ada sistem dapat menampilkan stok barang yang diinput. Yang kedua ada sistem dapat menampilkan laporan penjualan tiap harinya. Dan yang ketiga ada sistem dapat menampilkan laporan keuangan dari hasil penjualan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem nantinya seperti pemilik toko. Sistem dapat menampilkan jumlah stok barang, hasil penjualan tiap harinya, dan dapat melihat rekapan laporan keuangan. Dan terakhir ada kasir, memudahkan pada saat mencatat transaksi penjualan. Kemudian yang kedua ada flowchart sistem informasi Toko Kelontong Wahyu atau alur sistem informasi Toko Kelontong Wahyu. Berdasarkan flowchart yang dapat dilihat dari gambar tersebut, ada peran masing-masing entitas atau pengguna sistem informasi. Yang pertama yaitu pemilik toko atau owner sebagai pemilik sistem yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan mengenai sistem yang akan dirancang pada Toko Kelontong Wahyu serta menginput data yang dibutuhkan dalam sistem informasi. Kemudian yang kedua ada kasir yang berperan sebagai pengguna sistem informasi yang dapat mengakses sistem untuk transaksi penjualan dan input data persediaan barang. Perancangan sistem informasi Toko Kelontong Wahyu menggunakan beberapa pengembangan diagram. Untuk yang pertama, menggunakan desain data flow diagram DFD atau dalam bahasa Indonesia menjadi diagram alir data adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan input dan keluaran output. Yang pertama ada dekomposisi atau struktur fungsional top-down. Sistem informasi Toko Kelontong dibagi menjadi 3, yaitu ada pengguna, penjualan, dan persediaan. Pengguna terdiri dari pemilik dan kasir. Bagian penjualan terdiri untuk mencatat penjualan, menghitung penjualan, menerima penjualan, dan laporan penjualan. Untuk persediaan, untuk mencatat persediaan, memperbarui stok, laporan persediaan, dan mencari data persediaan. Yang kedua, DFD level 0. Entitas eksternal yang pertama yaitu petugas kasir. Kasir mencatat penjualan, menghitung penjualan, menerima penjualan ke sistem. Sebagai timbal balik pemrosesan data yang masuk, kasir akan memperoleh laporan penjualan dan laporan persediaan barang. Entitas eksternal yang kedua adalah pemilik. Pemilik menginput data persediaan barang dan memperbarui stok pada sistem. Sebagai timbal balik pemrosesan data yang masuk, pemilik akan memperoleh laporan penjualan dan laporan persediaan barang. Kemudian proses selanjutnya yaitu DFD level 1. DFD pada proses pertama, kasir menginputkan data penjualan ke sistem, kemudian disimpan di tabel penjualan. Data ini diproses akan diolah untuk dihasilkan laporan penjualan yang dapat dilihat oleh kasir maupun pemilik sistem. Kemudian pada proses kedua, pemilik menginput data persediaan barang dan memperbarui stok pada sistem dapat dilihat oleh kasir maupun pemilik sistem. Kasir dapat mencari data persediaan melalui tabel persediaan. Lanjut yang kedua yaitu DFD level 2 proses 1 yaitu penjualan. Nah, untuk DFD level 2 proses 1 ini menggambarkan secara lebih detail yang terjadi pada proses 1 yaitu pengolahan data penjualan Toko Kelontong Wahyu.
Apabila ada pembeli, kasir akan mencatat penjualan yang terlihat pada proses 1.1 dan penjualan akan disimpan pada tabel penjualan. Barang yang terjual akan langsung menyimpan pada tabel barang dan tabel persediaan akan menyimpan pengurangan barang. Kemudian, kasir menghitung penjualan seperti yang terlihat pada proses 1.2 dari harga penjualan yang akan menghasilkan bukti invoice untuk kasir. Dari total tagihan akan dilakukan penerimaan pembayaran seperti pada proses 1.3 kepada kasir setelah uang diterima. Akan menyimpan pada tabel data penjualan. Kemudian seluruh proses akan menghasilkan laporan penjualan seperti proses 1.4 di mana data penjualan ini dapat dilihat oleh pembeli toko. Kemudian pada DFD level 2 proses 2 yaitu persediaan. Nah, DFD level 2 proses 2 dibuat untuk menggambarkan secara detail proses yang terjadi di proses 2 ini, yaitu pengolahan data persediaan toko kelontong Wahyu. Seperti yang terlihat pada proses 2.1, pemilik akan menginput data persediaan barang pada proses pencatatan persediaan, kemudian disimpan dalam tabel barang. Kemudian, pada proses 2.2 akan memperbarui stok apabila ada barang masuk dan barang terjual yang akan disimpan pada tabel persediaan untuk mengetahui jumlah stok barang. Pada proses 2.3 yaitu laporan persediaan yang didapat dari proses sebelumnya dan juga diambil dari tabel persediaan dan tabel barang ini akan memberikan laporan akhir persediaan kepada pemilik toko. Kemudian, kasir akan dapat mengetahui informasi barang dengan mencari data barang seperti yang terlihat pada proses 2.4, di mana data barang dihasilkan dari laporan persediaan. Kemudian yang kedua ada desain ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. Berikut ini adalah gambar dari ERD toko sistem informasi toko Kelontong Wahyu. Entitas dari ERD ini yaitu ada pemilik, kasir, persediaan, penjualan, dan laporan. Atribut dari pemilik meliputi NIP, nama, dan alamat. Untuk entitas dari kasir ini yaitu atributnya nama, NIP, dan juga alamat. Sedangkan atribut pada entitas persediaan yaitu kode barang, nama barang, harga, stok, barang masuk, dan juga barang keluar. Sedangkan atribut pada penjualan, pada entitas penjualan yaitu ada total tagihan, tanggal, kode penjualan, kode barang, dan juga harga. Nah, pada entitas laporan atributnya berupa ada kode barang, nama barang, total stok, dan laporan persediaan. Kemudian ada total penjualan, total pendapatan, dan kode penjualan yang menghasilkan atribut laporan penjualan. Untuk proses dari ERD ini berupa pemilik mengawasi kasir, kasir mencatat penjualan, kemudian pemilik mencatat persediaan, dan juga dapat mengawasi laporan. Untuk kasir sendiri prosesnya dapat melihat hasil laporan dan juga untuk mencari data persediaan. Kemudian pada desain UML atau Unified Modeling Language adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan dalam dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Pada pengembangan UML terdiri dari use case diagram, kemudian activity diagram, class diagram, dan juga sequence diagram. Yang pertama use case diagram. Use case diagram merupakan permodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Ini gambar dari use case diagram toko Kelontong Wahyu. Deskripsi dari use case pada sistem informasi toko Kelontong Wahyu. Yang pertama ada nama use case yaitu kelola profil toko, kemudian tujuannya dari toko Kelontong Wahyu yaitu mengelola data toko pada sistem informasi toko Kelontong Wahyu. Kemudian toko Kelontong Wahyu mempunyai tujuan mengelola data toko pada sistem informasi toko Kelontong Wahyu. Kemudian ada aktor atau admin atau juga onward. Kemudian deskripsi merupakan proses perilaku admin dalam mengelola data seperti menginput data, mengubah atau juga memperbarui data toko di toko Kelontong Wahyu. Precondition, admin telah melakukan login
pada sistem. Kemudian post condition menampilkan menu halaman profil toko. Kemudian ada alur berjalannya use case, yaitu aksi aktor. Yang pertama, admin menginput data toko yang ada. Kedua, klik simpan. Kemudian ada reaksi sistem, yaitu sistem melakukan pengecekan data yang diisikan telah sesuai atau belum. Kemudian jika ada yang belum diisi, maka sistem akan menampilkan pesan data belum lengkap. Kemudian juga jika data yang diisikan telah sesuai, maka data toko akan tersimpan dan ke menu data profil. Mengelola data persediaan barang. Nomor use case 2, nama Yang ketiga ada use case diagram mencari data persediaan barang. Nomor use case 3, nama use case mencari data persediaan barang. Tujuan mencari data persediaan barang pada sistem informasi toko Kelontong Wahyu. Aktor, admin, onward, dan juga kasir. Deskripsi merupakan proses perilaku admin dan juga kasir dalam mencari data persediaan barang yang telah tersimpan seperti kode barang, nama barang, harga barang. Kemudian pre-condition, admin dan juga kasir telah melakukan login pada sistem. Kemudian post-condition menampilkan menu halaman data persediaan. Kemudian alur berjalannya use case, aksi aktor. Yang pertama, admin atau kasir memasukkan kode barang. Kedua, klik cari. Reaksi sistem, sistem melakukan pengecekan data barang yang dicari telah sesuai atau belum. Kemudian jika data yang belum sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan data salah dan akan kembali ke halaman data persediaan. Dan juga jika data yang diisikan telah sesuai, maka akan muncul data barang yang dicari. Nah, yang keempat ada use case diagram mengelola transaksi penjualan. Nomor use case 4, nama use case-nya kelola transaksi penjualan. Tujuan mengelola data persediaan barang pada sistem informasi toko Kelontong Wahyu. Aktor, kasir. Deskripsi merupakan proses perilaku kasir dalam mengelola transaksi penjualan, seperti menginput transaksi, menerima pembayaran toko Kelontong Wahyu. Pre-condition, kasir telah melakukan login pada sistem. Post-condition menampilkan menu halaman data penjualan. Alur berjalannya use case. Aktor, aksi aktor, kasir menginput transaksi penjualan. Klik simpan. Kemudian reaksi sistem. Sistem menampilkan pesan invoice penjualan berhasil. Kemudian kelima, use case diagram mencari data penjualan. Nomor use case 5, nama use case mencari data penjualan. Tujuan mencari data penjualan pada sistem informasi di toko Kelontong Wahyu. Aktor, admin, onward, dan juga kasir. Deskripsi merupakan proses perilaku admin dan juga kasir dalam mencari data transaksi penjualan yang telah tersimpan. Pre-condition, admin dan juga kasir telah melakukan login pada sistem. Kemudian post-condition menampilkan menu halaman data penjualan. Kemudian alur berjalannya use case, aksi aktor. Yang pertama,
admin atau kasir memasukkan tanggal atau kode penjualan. Kemudian klik cari. Reaksi sistem melakukan pengecekan data penjualan yang dicari telah sesuai atau belum. Jika ada yang belum sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan data salah dan akan kembali ke halaman data penjualan. Kemudian jika data yang diisikan telah sesuai, maka akan muncul data barang yang dicari. Yang terakhir ada use case diagram hasil laporan. Nomor use case 6, nama use case melihat hasil laporan. Tujuan melihat hasil laporan pada sistem informasi toko kelontong Wahyu. Aktornya admin atau owner. Deskripsi merupakan proses perilaku admin dalam melihat hasil laporan seperti hasil laporan persediaan dan hasil laporan penjualan. Pre-condition, admin telah melakukan login pada sistem. Post condition menampilkan menu halaman data hasil laporan. Alur berjalannya use case. Yang pertama ada reaksi sistem, menampilkan halaman jenis laporan. Yang kedua aksi aktor, admin mengklik jenis. Kemudian yang kedua ada aktor, aksi aktor, admin mengklik jenis laporan dan memasukkan periode. Yang ketiga ada klik OK. Yang keempat reaksi sistem melakukan pengecekan data hasil laporan. Terus kemudian jika ada yang belum selesai, maka sistem akan menampilkan pesan data salah dan akan kembali ke halaman jenis laporan. Jika data yang diisikan telah sesuai, maka akan menampilkan data hasil laporan yang diinginkan. Baik, yang kedua ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan flow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram pada sistem informasi toko kelontong Wahyu terdiri yang pertama yaitu activity diagram kelola profil toko, di mana admin akan mengklik menu data profil toko, kemudian sistem menampilkan halaman profil toko. Kemudian admin akan mengklik edit. Kemudian sistem akan menampilkan halaman tambah profil toko. Kemudian admin mengklik simpan. Kemudian sistem akan memproses data. Apabila proses itu salah, maka akan menampilkan pesan tidak lengkap dan kembali ke menampilkan halaman tambah profil toko. Kemudian apabila proses datanya benar, maka sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan dan kembali ke menu profil toko. Kemudian yang kedua ada activity diagram kelola data persediaan barang, di mana admin mengklik menu data persediaan barang, kemudian menuju pada sistem. Sistem menampilkan halaman data persediaan, kemudian dari sistem kembali lagi pada admin, tambah data barang. Dari admin kemudian ke sistem kembali, menampilkan halaman tambah data barang. Dari sistem kemudian lanjut lagi ke admin, klik simpan. Dari admin tadi memproses data, jika data salah akan menampilkan pesan tidak lengkap, kemudian akan kembali lagi menampilkan halaman tambah data barang. Tapi jika prosesnya benar, akan menampilkan pesan berhasil disimpan dan kembali ke halaman data persediaan. Kemudian yang ketiga, activity diagram mencari data persediaan barang. Di sini akarnya adalah admin dan kasir, yaitu admin kasir akan mengklik menu data persediaan barang. Kemudian sistem menampilkan halaman data persediaan barang. Setelah itu, admin akan memasukkan kode barang dan mengklik cari. Kemudian sistem akan memproses data. Jika data tersebut salah, maka akan menampilkan pesan tidak lengkap dan sistem akan kembali menampilkan halaman data persediaan barang. Namun, jika proses datanya benar, sistem akan menampilkan data barang yang dicari dan kembali ke halaman data persediaan barang. Kemudian yang keempat ada activity diagram kelola transaksi penjualan. Di sini ada kasir dan juga sistem. Kasir akan klik menu transaksi penjualan, kemudian sistem akan memproses menampilkan halaman data penjualan. Dari sistem kembali lagi ke kasir. Kasir akan tambah transaksi penjualan, kemudian akan diproses oleh sistem untuk menampilkan halaman transaksi penjualan. Dari hasilnya tadi kembali lagi ke kasir untuk diklik simpan. Dari
kasir menuju lagi ke sistem untuk menampilkan pesan invoice penjualan berhasil dan kembali ke halaman data penjualan. Kemudian yang kelima ada activity diagram dalam mencari data penjualan. Aktornya yaitu admin dan kasir. Admin dan kasir akan menuju menu transaksi penjualan, kemudian sistem akan menampilkan halaman data penjualan. Setelah muncul, kemudian admin dan kasir akan memasukkan tanggal dan kode penjualan, kemudian klik cari. Kemudian sistem akan memproses data. Apabila data salah, maka akan muncul pesan tidak lengkap dan sistem akan menampilkan kembali halaman data penjualan. Namun, jika proses data sudah benar, maka sistem akan menampilkan data penjualan yang dicari dan kembali ke halaman data penjualan. Yang keenam ada activity diagram hasil laporan. Di sini admin akan klik menu data hasil laporan, kemudian sistem akan menampilkan halaman jenis laporan. Dari sistem kembali ke admin untuk memproses klik jenis laporan dan memasukkan periode. Dari itu setelah diklik OK, kembali lagi pada sistem untuk memproses data. Jika data salah akan menampilkan pesan tidak lengkap dan akan kembali lagi menampilkan halaman jenis laporan. Tapi jika prosesnya benar akan menampilkan hasil laporan yang diinginkan. Yang ketiga, kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas ini memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Kelas diagram dari sistem informasi toko kelontong wahyu yaitu untuk entitas yang pertama yaitu admin atau owner. Di sini ada beberapa atribut, yaitu ada ID owner, nama owner, username, password. Yang kedua, kasir. Atributnya yaitu ID kasir, nama kasir, username, password, nomor telepon kasir, alamat. Yang keempat, persediaan. Atribut yang pertama yaitu ID persediaan, kode barang, nama barang, harga barang, jumlah masuk, jumlah keluar, jumlah stok. Yang terakhir, penjualan. Atributnya ada ide penjualan, ide barang, jumlah, harga satuan, harga bayar, dan tanggal. Kemudian yang keempat ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan memperdekatkan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut adalah sequence diagram pada sistem informasi toko kelontong wahyu. Yang pertama, sequence diagram kelola profil toko. Berikut ini adalah sequence diagram pada sistem informasi toko kelontong wahyu. Yang pertama, ada sequence diagram kelola profil toko yang dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang kedua, ada sequence diagram kelola data persediaan barang yang dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga, ada sequence diagram mencari data persediaan barang yang dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang keempat, ada sequence diagram kelola transaksi penjualan yang dapat dilihat pada gambar di samping. Dan yang kelima, ada sequence diagram mencari data penjualan dapat dilihat pada gambar di samping. Dan yang terakhir, ada sequence diagram hasil laporan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, pengujian black box. Pengujian black box atau pengujian kotak hitam adalah suatu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsional atau suatu sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau logika kerja sistem tersebut. Untuk black box testing pada sistem informasi toko kelontong wahyu dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching. Dadah. Dah.